Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan firman, dan jiwa kita akan sehat karena mental, perasaan, kehendak, dan pikiran kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan. Bukan
Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan kita, Bapa yang baik itu, tidak pernah menolak anak-anaknya yang datang kembali kepadanya. Sekali lagi saya katakan, Tuhan itu tidak pernah menolak anak-anaknya yang datang kembali kepadanya. Walaupun anak-anaknya pernah berbuat salah, berbuat dosa, berbuat sesuatu yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai 32 disebutkan perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak yang bungsu ini meminta warisan dari ayahnya, kemudian berfoya-foya meninggalkan akan ayahnya dan kakaknya, menghabiskan uang di suatu tempat. Kemudian ketika dia sudah tidak punya uang lagi, dia kembali kepada bapaknya untuk menjadi salah satu hamba bapaknya. Bapaknya berlari menyambutnya, bapaknya menerimanya, bapaknya memeluknya. Kasih bapa kepada anaknya tidak akan putus. Kasih bapa kepada anaknya tidak akan hilang walaupun anaknya itu menyakiti hati bapaknya. Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa Dia Bapa yang baik, Dia mengasihi kita. Walaupun kita melakukan kesalahan, tangannya tetap terbuka, hatinya tetap terbuka untuk menolong kita, untuk menerima ketika kita kembali kepadanya. Ada satu kisah di Matius di mana Petrus itu menyangkali akan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ditangkap dan diperhadapkan kepada mahkamah agama, maka Petrus duduk di luar. Saya baca ayat yang ke-69 dari Matius 26. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Ayat 72. Dan ia menyangkalnya pula dengan berkata, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Bagaimanapun Petrus tahu, walaupun Tuhan tidak melihat dia, tetapi Tuhan tahu apa yang terjadi. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Dan ketika Petrus betul-betul menyangkali Tuhan Yesus 3 kali, yang diingat Petrus adalah perkataan Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus bahwa dia akan menyangkali 3 kali, itu membuat sedih hati. Saya bersyukur yang diingat oleh Petrus adalah perkataan Tuhan Yesus. Peringatan Tuhan Yesus bahwa kamu akan menyangkali aku. Dan dia sedih. Karena dia dekat dengan Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan tidak bersalah. Dia tahu bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang menangkap dan menyiksa dia. Tetapi apakah kemudian Tuhan melupakan Petrus? Apakah kemudian Tuhan membiarkan Petrus berlarut-larut dalam kesedihannya? Petrus bersalah, itu pasti. Tapi apakah kemudian Tuhan tidak mengasihi Petrus? Yang menarik adalah ketika setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Markus pasal yang ke-16 ayat yang pertama mulai. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyai Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu,
Setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang anak muda memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Tuhan Yesus ingat bahwa terakhir kali ketika dalam pengadilan Petrus menyangkal dia, Petrus menyesal dengan sedihnya, dan Petrus membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus tahu Petrus membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan tahu bahwa Petrus menyesal. Saudara, ketika kita ini menyakiti hati Tuhan, yang paling utama yang kita harus punya adalah penyesalan. Mengapa aku melakukan itu? Mengapa Tuhan yang begitu baik aku balas dengan kejahatan? Mengapa Tuhan yang begitu berkorban buat aku tidak menghargai akan pengorbanannya? Mengapa Tuhan yang begitu mengasihi aku balas dengan mengkhianati dia? Tuhan tahu bahwa Petrus membutuhkan penerimaan kembali. Sehingga ketika seorang malaikat berkata-kata kepada para wanita yang ke kubur, dia berkata, "Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus." Dan kepada Petrus. Tuhan ingin Petrus bangkit dari penyesalannya. Tuhan ingin Petrus kembali kepada rencana Tuhan yang luar biasa. Di Yohanes 21, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias atau Danau Galilea, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus pada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu Yesus. Kata Yesus pada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Lalu kata Yesus pada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya. Ayat yang ke-7, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Perhatikan, rasa penyesalannya Petrus begitu dalam. Petrus ingin kembali kepada Tuhan. Petrus ingin minta ampun kepada Tuhan. Ketika dia mendengar pesan dari wanita-wanita yang melihat kubur Yesus, dan ada pesan khusus, katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, dia masih belum puas. Aku pengen ketemu Tuhan. Aku pengen minta ampun kepadanya. Dan yang menarik adalah ketika Petrus tahu bahwa itu adalah Tuhan, ketika dia sedang menangkap ikan, dia berpakaian, karena biasanya memang orang yang mencari ikan, biasanya dia berpakaian minim. Kemudian Petrus pakai pakaian dan terjun ke danau. Dia mendekati Yesus. Dia berenang ke tempat di mana Yesus ada. Dan kemudian ada pembicaraan yang hangat. Tuhan Yesus masak buat mereka. Dan ada persekutuan yang indah. Murid-murid datang, yang lain datang. Mereka bertemu dengan Tuhan. Mereka makan bersama-sama. Dan yang menarik, Yohanes 21 ayat yang ke-15. Tuhan berbicara kepada Petrus. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus,
Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kata Simon Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan Yesus menjawab pertobatan Petrus. Yang pertama, dengan kabar baik. Katakan kepada Petrus bahwa aku bangkit. Tapi berikutnya, Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berikan kembali kepercayaan kepadamu. Aku berikan kembali kesempatan kepadamu untuk melayani aku. Mari saudara, Tuhan tidak pernah menolak anak-anaknya yang kembali kepadanya. Dia bahkan berikan pesan yang kuat, bahkan kepercayaan dan kesempatan untuk melayani dia kembali. Mari dekat dengan Tuhan. Mari jangan berlarut-larut dalam penyesalan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Mari kembali kepada Dia yang pasti mengasihi kita, mengampuni kita, dan memberikan kesempatan yang baru untuk pulih dan melayani Tuhan. Kalau hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan ini yang lebih kuat berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang, pikiran kita teduh, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Tuhan Yesus, Engkau gembalaku yang baik. Hidupku ini milik-Mu ya Tuhan. Bawalah aku menjalani hidup dalam rencana-Mu. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.